inna fil jannati ghurfah. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat kamar-kamar. Inna fil jannati ghurfah, di dalam surga terdapat kamar-kamar. Butunuha min zuhuriha. Kamar itu bagian luarnya nampak terlihat bagian dalamnya. Wa butunuha min zuhuriha, dan bagian dalamnya nampak terlihat bagian luarnya. Jadi al-ghurfah itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan hadis ini, jadi al-ghurfah itu adalah kamar-kamar yang ada di surga, yang barang siapa yang mendapatkan al-ghurfah, jadi enggak semua penghuni surga ini dapat al-ghurfah, hanya orang-orang tertentu saja. Barang siapa yang mendapatkan al-ghurfah, kamar-kamar yang indah. Al-ghurfah itu adalah tempat yang sangat mulia, tempat yang privasi, tempat yang disediakan oleh Allah, yang tinggi, yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak mengamalkan 4 amalan ini. Wa qamal arabiyyu, dan berdirilah orang Badui. Liman hiya ya Rasulullah, kata orang Badui, buat siapa ini kamarnya ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, liman khatabal kalam, yaitu orang-orang yang ketika hidup di dunia dia berusaha betul menjaga lisannya. Jangan sampai lisannya ini menyakiti hati saudaranya. Ketika ingin berucap, dia pikir betul-betul, kira-kira apa yang saya ucapkan ini orang yang mendengarkan sakit hati apa enggak? Kalau sekiranya sakit hati, nggak usah deh, sabar aja. Meskipun dia mendapatkan hinaan, cacian, kemakian, tetapi dia memilih untuk bersabar, tidak membalas cacian makian dengan berkata kasar. Maka orang yang menjaga lisannya, kata Rasulullah, dia berhak mendapatkan al-ghurfah. Itu golongan yang pertama, menjaga lisan. Kemudian yang kedua golongannya adalah yaitu orang-orang yang senantiasa wa'at'amat ta'am, orang yang suka kasih makan kepada orang fakir miskin. Ternyata orang yang hobi kasih makan, kasih minuman kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama kalau kita lihat ya di jalan banyak yang sampai dorong gerobak ya, satu keluarga. Kayaknya belum makan itu dari pagi. Kita kasih itu. Ya, justru amalan seperti itulah yang menentukan dia mendapatkan al-ghurfah. Amalan yang memberikan selalu makanan atau minuman kepada orang yang lapar atau haus, itu merupakan amalan surga. Jadi nggak hanya sholat, wirid, ya, baca Quran, jadi banyak amal kebaikan itu. Kemudian yang golongan ketiga, wa adamus shaum, dia suka berpuasa tuh. Selain daripada bulan Ramadan, dia coba tuh yang namanya puasa Senin Kamis, rasanya gimana? Ya. Sesekali dia coba puasa Ayyamul Bid, puasa pertengahan bulan. Ternyata jadi kebiasaan, jadi enak. Nah, orang yang seperti ini layak mendapatkan al-ghurfah. Kemudian golongan yang keempat adalah wa qamal lail lillah wan nasuniya. Orang yang bangun di tengah kesunyian malam, sementara orang-orang lain sedang tertidur nyenyak dengan anak istrinya. Dipaksain betul, berat bangun malam itu. Hanya orang-orang pilihan Allah yang dimudahkan. Ketika kita mencoba untuk bangun malam pasti berat. Tetapi ketika sudah menjadi kebiasaan, seperti ulama-ulama saleh, salafus saleh, para tabi'in, kalau misalkan gak menghidupkan malam kayak ada yang kurang gitu. Makanya bukan berarti mereka kuat, karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau misalnya meninggalkan seperti ada yang ganjel. Ya Allah, tadi malam gak tahajud, kayak ngerasanya dosa besar. Padahal bukan dosa. Maka 4 golongan ini dialah 4 golongan yang dapat mendapatkan al-ghurfah, kamar-kamar yang indah yang disediakan oleh Allah. Salah satunya yang akan didapatkan oleh 4 golongan ini. Kalau kita bermuhasabah para jamaah, ada orang, mohon maaf,
banting tulang kerja dari pagi sampai sore. Karena punya cicilan rumah, ada yang jangka waktunya 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Dia bela-belain betul kerja dari pagi sampai sore. Ngerasa kurang nih, cicilannya gak cukup, dia nyari sampingan tuh. Nyari sampingan. Ada yang juga mohon maaf sampai dia nyari rezekinya gak halal. Cuma bela-belain bayar cicilan. Dia pengen punya rumah di bumi. Ketika usia 50 tahun, kelar dah tuh, lunas rumahnya, dia punya rumah. Ternyata masuk masa pensiun, penyakit udah pada datang. Nih, hidup udah gak nikmat lagi. Tiba-tiba kata Allah, ente pulang dah. Akhirnya wafat. Ketika pulang ke alam kubur, ke akhirat dia gak punya rumah. Dia bela-belain, banting tulang, pengen punya rumah di dunia, dinikmatin hanya beberapa tahun. Pulang ke alam barzah, pulang ke akhirat gak punya rumah, gak punya tempat tinggal. Maka ini kesempatan para jemaah. Kalau kita mau punya rumah yang sesungguhnya al-ghurfah, maka amalin tempat ini. Ya, kalau Allah tanya kepada si fulan, ya Allah, bolehkah aku mendapatkan al-ghurfah? Kata Allah, tar dulu, ente suka gak kasih makan orang lapar? Suka ya Allah, alhamdulillah. Sebagian dari harta yang saya miliki yang sisihkan itu untuk orang-orang yang di pinggir jalan. Beneran? Iya ya Allah. Coba diperiksa dulu. Oh iya, ente suka ngasih makan. Tar dulu, yang kedua, ente suka bangun malam apa enggak? Atau ente bablas tidur bangun jam 6 enggak sholat subuh? Ketika dengar azan bukan bangun malah makin nyenyak. Alhamdulillah ya Allah. Setelah dengar nasihat hadis bahwa orang yang suka bangun malam nanti dapat al-ghurfah. Aneh paksain bangun ya Allah jam 3:30. Aneh paksain sholat 2 rakaat aja, tutup sama witir 1 rakaat. Beneran ente coba diperiksa. Oh yaudah, ente masuk orang-orang ahli tahajud meskipun 2 rakaat. Ya. Tar dulu, ente suka jaga lisan gak? Ente suka nyakitin hati orang gak dengan lisan yang telah aku amanahkan? Alhamdulillah ya Allah. Setelah aku mendengar nasihat, aku jaga ini lisan meskipun pahit ya Allah. Pahit benar dengar omongan-omongan orang, kita difitnah, dicaci maki. Pengen rasanya ngebales. Cuman karena aku ingat janjimu ya Allah, aku tahan lisan ini supaya gak sembarangan ngomong. Bener ya? Bener, coba diperiksa. Oh iya ente gak sembarangan. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, ya, puasa. Ente suka puasa, alhamdulillah ya Allah. Setelah bulan Ramadan, ani coba tuh puasa Senin Kamis, sesekali puasa Ayyamul Bid. Emang gak enak sih ya Allah. Urus nih badan. Tapi alhamdulillah sehat. Bener ente? Bener ya Allah, diperiksa. Ya ternyata bener ente ahli saum. Ya udah ente masuk dah ke surga. Ente pilih dah tuh ghurfah yang mana yang ente mau. Terserah dah ente mau ngapain aja di sana. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang di atas yang ketika ditanya Allah, kita bisa jawabnya dengan mudah. 4 amalan ini kita dengarkan terlihat mudah jemaah sekalian. Tapi coba amalin, belum tentu bisa. Berat, makanya kita doa selalu, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kalau itu benar ya Allah. Wa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Dan beri aku kekuatan untuk melakukan kebaikan yang sudah dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kalau tunjukin bahwa itu salah ya Allah, itu dosa, bikin beban kita di akhirat. Ya. Beri kekuatan aku untuk tidak melakukan dosa ya Allah. Emang berat ini gak ngelakuin dosa ini. Orang bisa ibadah tapi untuk meninggalkan dosa itu lebih berat. Ujiannya zaman sekarang lebih berat. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan, kemudahan untuk memperbanyak amal soleh, terutama amalan 4 golongan yang mendapatkan al-ghurfah, rumah yang dicicil hanya dengan 4 amalan. Rumahnya indah, abadi selama-lamanya. Tidak ada penyesalan di sana, kebahagiaan dan kesenangan. Tidak ada kesedihan. Tempat ujian adalah dunia, maka bersabarlah hai orang-orang beriman, sesungguhnya waktumu di dunia hanya sebentar. Janganlah berlarut-larut dalam kesedihan. Nikmati ujian yang diberikan oleh Allah. Karena ujian cobaan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, agar dia lebih dekat kepada Allah. Coba kalau nggak dikasih ujian, nggak dikasih cobaan, boro-boro angkat tangan.
Justru karena ujian cobaan kita angkat tangan terus, minta terus ke Allah. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang disampaikan, khususnya untuk saya pribadi. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim.